Dikenal mistis, ini pesona dan cerita sejarah Gunung Lawu yang jarang diketahui. Gunung Lawu yang dikenal mistis itu, secara administratif berada di 2 provinsi dan 3 kabupaten, yakni di Kabupaten Ngawi dan Magetan, Jawa Timur, serta di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Gunung setinggi 3.265 meter di atas permukaan laut, MDPL, itu berstatus pasif. Tidak ada aktivitas vulkanik yang mencolok sehingga kawasan di sekitar gunung sangat nyaman dijadikan tujuan wisata atau petualangan alam. Cerita-cerita masa lalu berkenaan dengan Gunung Lawu semakin memantapkan pilihan untuk mendaki atau sekadar berwisata di kawasan sekitarnya. Terlebih pendakian ke Gunung Lawu juga sudah mulai dibuka di era normal baru. Berikut ini sejarah tentang Gunung Lawu yang menarik disimak dan masih jarang diketahui orang. Diperkirakan terakhir kali Gunung Lawu meletus di akhir abad 18 atau sekitar tahun 1835. Meski demikian di puncak Lawu masih terlihat aktivitas vulkanik yang terlihat dari munculnya uap air dan belerang. Di lereng Gunung Lawu bagian timur, tepatnya di ketinggian 1200 mdpl ada objek wisata populer Telaga Sarangan. Jarak yang harus tempuh wisatawan untuk sampai ke objek wisata ini yakni 16 km atau membutuhkan waktu tempuh sekitar 30 menit dari pusat Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Seperti gunung-gunung lain di Indonesia yang diselimuti mitos-mitos tradisional atau cerita turun-temurun, konon, menjelang keruntuhan Kerajaan Majapahit, 1400 M, Brawijaya V atau Raja Majapahit terakhir mengasingkan diri ke Gunung Lawu bersama pengikutnya yang bernama Sabdo Palon. Hati Raja Majapahit masyghul ketika putranya Raden Fatah tidak mau melanjutkan pemerintahan Majapahit. Sebaliknya, sang pangeran justru mendirikan kerajaan Islam di Demak. Raja Brawijaya kelima sendiri merupakan pemeluk agama Buddha. Saat meminang darah Petak, ibu Raden Fatah, alias Putri Raja Campa, Raja Brawijaya kelima menyatakan masuk Islam sebagai syarat menikah. Belakangan ternyata Prabu Brawijaya kelima tak sepenuh hati masuk Islam. Ia menjadi mualaf semata-mata karena ingin menikahi Putri Raja Campa. Suatu hari Raja Brawijaya sangat sedih karena memiliki pemahaman yang berbeda dengan keluarganya. Di satu malam, sang raja bermeditasi memohon petunjuk pada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam semedinya ia justru mendapatkan petunjuk jika kerajaan Majapahit akan pudar kejayaannya. Prabu Brawijaya kelima memutuskan mundur dari keramaian dunia. Ia pergi menyepi ke puncak Lawu bersama abdi setianya Ki Sabdo Palon. Saat berada di puncak Lawu mereka bertemu dengan 2 kepala dusun yang juga abdi dalam setia kerajaan, yaitu Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. 2 orang itu tak tega membiarkan tuannya pergi bersama ke puncak Lawu. Lokasi pertapaan Brawijaya V atau Bre Kertabumi itu kini dikenal sebagai Puncak Hargo Dalem. Sedangkan Ki Sabdo Palon sang abdi setia akhirnya meninggalkan tuannya, mengambil lokasi pertapaan di Hargo Dumiling. Sang raja kemudian mengangkat Dipa Menggala sebagai penguasa Gunung Lawu karena kesetiaannya. Ia diberi kekuasaan untuk membawahi semua makhluk gaib, mulai yang ada di barat sampai Gunung Merbabu, dari timur sampai ke Gunung Wilis, dari selatan sampai ke pantai selatan, serta dari utara sampai ke pantai utara. Abdi dalam ini kemudian diberi gelar Sunan Gunung Lawu, sementara Wangsa Menggala atau abdi dalam yang lain diangkat menjadi patih dan diberi gelar Kiai Jalak. Sampai sekarang, mitos tentang Sunan Gunung Lawu dan Kiai Jalak masih populer di kalangan pengunjung dan pendaki Gunung Lawu. Beberapa pendaki Lawu dikabarkan pernah bertemu dengan Kiai Jalak dengan rupa burung jalak saat mereka mendaki ke puncak Hargo Dalem. Para pendaki meyakini burung itu berniat baik, yakni ingin memberi petunjuk jalan supaya mereka tak tersesat. Namun, berbeda jika pendaki yang datang memiliki perangai buruk. Pertemuan dengan burung jalak yang diyakini sebagai Kiai Jalak akan mendatangkan malapetaka. Gunung Lawu sangat mudah diakses, baik dari Jawa Timur lewat Kabupaten Ngawi dan Magetan atau melalui Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Selain keindahan Gunung Lawu, pemandangan kawasan lereng juga tak kalah menarik untuk dijelajahi. Di lereng bagian barat misalnya ada Tawangmangu,
di mana di kawasan ini ada wisata air yang terkenal yakni Grojogan Sewu. Tawangmangu paling mudah dijangkau dari kota Solo, Jawa Tengah, dari kota kelahiran Presiden Jokowi. Wisatawan hanya membutuhkan waktu tempuh 1 jam perjalanan dengan jarak sekitar 40 km. Objek wisata favorit di lereng bagian barat Gunung Lawu adalah Tawangmangu, dengan ketinggian 1.200 meter DPL. Di lokasi tersebut terdapat wisata air terkenal yaitu Grojogan Sewu. Jarak Tawangmangu dari kota terdekat yakni kota Solo sekitar 40 km dapat ditempuh sekitar 1 jam perjalanan. Lereng Gunung Lawu menyimpan banyak pesona indah yang cocok dijadikan tujuan wisata keluarga. Salah satunya Grojogan Sewu di Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Menurut cerita, nama Grojogan Sewu diambil dari 1000 pecak atau satuan pengukur jarak pada zaman dulu. 1 pecak setara dengan 1 telapak kaki orang dewasa, sehingga bila ukuran ini diterapkan pada ketinggian air terjun hasilnya ribuan pecak. Lanskap alam Grojogan Sewu serupa dengan lukisan klasik, air mengalir deras dari ketinggian 81 meter di antara dinding bebatuan, tumpahan air membentuk genangan air di bawahnya. Biasanya wisatawan berkerumunan di bawah pancuran ini untuk bermain air atau mengabadikan momen dengan berfoto. Grojogan Sewu tak lepas dari berbagai mitos. Salah satunya terkait hubungan asmara. Konon, bila sepasang kekasih yang belum menikah bersama-sama mengunjungi objek wisata ini, hubungan mereka dipercaya tidak langgeng atau putus sepulangnya dari air terjun ini. Sebagian masyarakat masih mempercayai mitos tersebut, namun tak sedikit pula yang penasaran dan berusaha membuktikan kebenarannya dengan cara berkunjung ke Grojogan Sewu bersama sang pacar. Salah satu jalur pendakian ke Gunung Lawu yakni Cemoro Sewu yang terletak di antara Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kawasan ini dinamakan Cemoro Sewu karena di sana wisatawan bisa menjumpai deretan panjang pohon cemara. Kawasan ini terletak pada ketinggian 1.600 mdpl. Tak heran bila suhu udaranya sangat dingin, rata-rata 15 derajat Celcius. Suhu udara bisa berubah cepat setiap saat, terlebih di musim penghujan. Warga kota Solo dan sekitar tidak asing dengan nama Astana Mangadek. Di tempat ini disemayamkan jasad pendiri Keraton Mangkunegaran atau Mangkunegarai yang terkenal dengan sebutan Pangeran Sambernyawa. Tempat ini terletak di atas bukit setinggi 750 mdpl. Bukit tertinggi di antara deretan bukit di Gunung Lawu. Lokasi tepatnya berada di Kecamatan Metesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di sebelah Kompleks Pemakaman Mangkunegarai terletak Kompleks Pemakaman Keluarga Presiden RI kedua, Soeharto. Kompleks pemakaman ini dinamai Astana Giri Bangun yang tinggi perbukitannya sedikit di bawah Mangadek. Setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro dalam penanggalan Jawa, banyak pengunjung yang mendatangi Astana Mangadek. Mereka berziarah atau mencari berkah. Masih banyak masyarakat yang menganggap makam Mangkunegarai yang bernama kecil Raden Mas Said itu bertuah, mampu memberikan solusi persoalan hidup seperti masalah rezeki, jodoh, kenaikan pangkat, jabatan. Itulah cerita rakyat Indonesia yang harus terus dipertahankan dan diceritakan kepada generasi penerus. Nantikan cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami agar kami selalu menyajikan cerita lainnya. Salam hormat anak cengkeh 3.